Oke, minasan, ohayo gozaimasu. Kita bertemu lagi pada materi perkuliahan Bahasa Jepang Komunikasi, tentunya Bahasa Jepang Dasar ya. Nah, di sini kita sudah masuk bab 2. Nah, mengenai apa? Mengenai pergi, datang, pulang. Nah, di sini diharapkan minasan dapat menyatakan pergi ke, datang ke, pulang ke dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, di sini tentunya kita akan memasuki terlebih dahulu kosakata pada bab 2 ini ya. Nah, di sini ada kosakata kendaraan, ada jidosha. Jidosha ini bisa diartikan mobil atau kendaraan begitu ya. Dan sering memang kendaraan itu ditujukannya kepada mobil ya. Jidosha. Kemudian ada baiku, baiku motor ya. Baiku. Kemudian ada jitensha. Jitensha ini apa artinya sepeda ya. Artinya ini sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, seringkali jidosha dengan jitensha ini sering tertukar. Jadi ingat saja satu mungkin ya tips dari saya, jitensha ini sepeda begitu ya. Dan kemudian ada angkoto. Ini menggunakan katakana karena lekat sekali di Indonesia ya angkot itu khususnya Jawa Barat begitu ya. Angkoto. Segiwa ada basu. Bis ini juga menggunakan huruf katakana karena berasal dari bahasa Inggris ya, bus. Jadi basu. Kemudian ada densha. Densha ini adalah kereta ya. Kemudian ada hikoki. Hikoki ini adalah pesawat. Kemudian ada fune, kapal laut ya, fune. Ini adalah fu dan ne. Dibacanya fune. Ya. Hai, masih dengan kendaraan, di sini hanya tambahan saja ya minasang bahwa ada yang namanya chikatetsu. Kalau tadi densha, densha ini adalah kereta keseluruhan. Dia namanya kereta, tapi secara khusus ada yang namanya chikatetsu. Chikatetsu, chikatetsu ini artinya adalah kereta bawah tanah. Kemudian ada JR. JR ini penyebutan kereta JR gitu ya. Jadi JR itu merek kereta semacam yang punyanya pemerintah, semacam BUMN kalau gitu ya. Nah ini biasanya disebutkan juga JR. Gitu ya. Kemudian ada Shinkansen. Shinkansen ini adalah kereta cepat. Minasan pasti sering dengar ya dan ini ya. Kemudian ada taksi. Nah selain kendaraan kereta di Jepang ada juga taksi ya, jangan lupa shi-nya panjang, dia juga menggunakan katakana. Kemudian ada aruite, jalan kaki, aruite. Kenapa yang lainnya kendaraan, kok ini aruite? Karena hari ini kita mau belajar tentang selain menyatakan pergi kemana, kita juga dapat menyatakan pergi menggunakan apa seperti memesan. Makanya di sini dibutuhkan kendaraan ya. Nah, di sini selain kendaraan tentunya orang Jepang juga hobi jalan kaki. Makanya di sini saya tuliskan aruite gitu ya. Aruite. Yang sebetulnya ini adalah kata kerja yang misalnya. Tapi bentuknya kita belum belajar, kita ini kan saja kalau aruite itu jalan kaki. Oke, selain kendaraan tentunya kita harus mengetahui kosakata tempat yang misalnya. Sebetulnya di bab-bab sebelumnya juga sudah dijelaskan, tetapi saya mau tambahkan lagi. Di sini ada gakko. Gakko ini sekolah, sekolah secara keseluruhan. Gakko artinya sekolah. Kemudian ada daigaku, ini adalah universitas atau kampus gitu ya. Daigaku. Kemudian ada restoran. Nah, ini pakai katakana ya, artinya restoran. Kemudian ada byoing. Byoing. Byoing ini adalah rumah sakit ya misalnya. Kemudian ada supermarket. Ini juga pakai kata-kata. Lalu ada depato, department store gitu ya. Artinya department store. Dia juga pakai kata-kata depato. Kemudian ada ginko, bank ya, ginko. Dan terakhir ada ie yang artinya rumah. Rumah itu bisa dua sebetulnya, ie atau uci. Silahkan, boleh digunakan keduanya. Nah, ini dia tambahan saja tempat dari saya kosakatanya. Ada eki, stasiun artinya. Contohnya kita mau bilang stasiun Harajuku, maka Harajuku eki. Jadi si stasiun ini di
tempatkan paling belakang gitu ya, karena kan memang bahasa Jepang dan bahasa Indonesia itu perbedaannya terbalik gitu ya, dibalik. Kalau misalkan mau bilang stasiun Gambir berarti namanya dulu Gambir, kemudian Eki, Gambir Eki. Nah, terus ada kombini. Kombini ini adalah minimarket gitu ya. Loh, kok bukan minimarket? Bukan. Jadi kombini. Kemudian ada kobang, pos polisi. Nah, ini penting sekali karena kobang ini ditempatkan dimanapun. Jadi minasang ketika ada sesuatu yang hilang atau membutuhkan perlu informasi tertentu, silahkan hubungi kobang. Kemudian ada jinja, otera, ini kuil Shinto dan Buddha ya, ini perbedaan namanya, ada 2 macam ya. Kemudian yang terakhir ada otearai, kamar mandi gitu ya. Sebetulnya toilet juga bisa pakainya katakanlah toire gitu ya. Jadi kamar mandi atau toilet itu punya 2 ya istilah, ada otearai dan juga toire. Nah, itu ya kita masuk ke kosakata kata kerja, tenang saja ya. Tadi kotobanya tentang tempat kendaraan lumayan banyak. Nah, di sini kata kerjanya minasang cukup hafalkan 3, yaitu ada pergi, ikimas. Lihat ya ilustrasinya di sini dia pergi ke suatu tempat ya, ikimas. Kalau dia datang, minasang lihat ya ilustrasinya juga datang, dia datang, datang. Nah, ini ada kimas, pergi ikimas, datang kimas. Kemudian kalau pulang ada kaerimas. Nah, ini sesuai ya dengan ilustrasinya bahwa pulang itu ke rumah. Saya biasanya pulang ke rumah teman ya, boleh. Boleh ya, pulang ke mana aja. Tapi jangan sampai pulang ke rahmatullah ya. Belum saatnya. Oke, kaerimas pulang ya, ini ke rumah. Kaerimas. Jadi ada ikimas, pergi, kimas datang, dan kaerimas pulang ya. Oke. Nah, di sini tentunya kita masuk ke partikel ya. Partikel yang digunakan yang baru saat ini adalah partikel e yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ke gitu ya. Gunanya apa sih? Coba kita lihat di sini. Gunanya untuk menunjukkan arah gerakan atau tujuan ya minasang ya. Jadi misalkan kita mau menyatakan saya pergi ke sekolah, berarti kita membutuhkan partikelnya ini. Bagaimana sih? Nanti kita akan jelaskan setelah ini. Kemudian D ya, di sini yaitu menunjukkan alat yang dipakai ya minasang ya. Jadi tadi makanya ada kosakata kendaraan untuk ini ya. Jadi menunjukkan alat yang dipakai. Kemudian ada partikel nih. Nah, kalau nih ini dia untuk menunjukkan waktu. Sama seperti yang bab kemarin tuh. Watashi wa ichiji ni nemas gitu ya. Misal. Nah, itu juga menunjukkan jam. Ini sini waktu seperti apa sama juga nanti akan dijelaskan hari ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pergi, datang, pulang. Tetapi sebelum masuk ke pola kalimat atau bungkainya, di sini saya mau kasih tahu sesuatu hal, yaitu berkaitan dengan waktu ya minasang ya, yaitu bentuk kata kerjanya. Jadi kata kerja dalam bahasa Jepang itu dia berubah bentuk kalau dia waktunya itu tidak lampau dan lampau. Apa sih kalau dalam bahasa Inggris itu ada present dan past tense gitu ya. Tapi di sini saya tidak diterjemahkan sekarang karena tidak lampau ini punya beberapa arti. Ada satu peristiwa atau kegiatan yang terjadi sekarang, kedua yang belum terjadi, yang future tense di sini masuknya tidak lampau dan bentuknya ada mas dan maseng dan kegiatan yang rutin. Nah, kalau untuk yang positif dia belakangnya mas, kalau misalkan negatif dia maseng. Contohnya tadi ikimas berarti artinya pergi dia positif. Tapi kalau mau bilang tidak pergi dan waktunya memang tidak lampau gitu ya, peristiwanya atau kegiatannya bisa terjadi, belum terjadi atau yang rutin, maka bilangnya tidak pergi menjadi ikimasen. Ikimasen, tidak pergi. Jadi berubah bentuk ya. Tapi kalau misalkan mau menyatakan saya sudah pergi, kalau tadi ikimas itu pergi, sudah pergi berarti jadi ikimashita. Nah, su-nya ini berubah jadi shita, ikimashita. Begitu juga dengan kalau pernyataannya itu negatif dan sudah terjadi, maka ikimaseng deshita. Nah, kalau tadi kan ikimaseng tidak pergi, maseng nih. Kalau waktunya lampau gitu ya, kemarin saya nggak jadi pergi, saya tidak jadi pergi, maka bentuknya harus yang ini. Karena kan kemarin sudah lampau ya, begitu. Jadi ini saja sangat simpel, silahkan nanti dilihat lagi dan dicoba-coba ya.
coba to ikimasu kairimasu ini diubah bentuknya ya. Yang satu dari yang tidak lampau ke lampau, silahkan dicoba ya. Nah, ini dia contohnya, saya sudah coba sendiri nih. Ini kebetulan positif terlebih dahulu ya. Jadi ada ikimas nih, yang saya merahkan masnya. Kalau dia lampau berarti su-nya dicoret, ditambahkan shita, shita, shita. Jadi ikimashita. Begitu juga dengan kimas dan kairimas ya. Minasang bisa dapat baca sendiri, dan mungkin kata kerja yang sudah minasang dapatkan dari bab kemarin boleh nih dicoba untuk diubah ke bentuk lampau positifnya atau juga lampau negatif gitu ya, boleh. Nah, ini dia ya. Jadi mas dan mashita di sini saya sudah jelaskan. Ikimasen, kimasen ya, ini negatif. Oke, bisa langsung dibaca aja. Ini juga sudah saya tuliskan lagi ya, jadi double minasang. Jadi minasang bisa membacanya ya. Oke, kita masuk saja bungkai daripada berlama-lama gitu kan. Nah, bungkai di sini N1 atau N2 ya, kata benda satu atau kata benda dua, nouns gitu ya. Nah, di sini biasanya adalah sebuah subjek gitu ya, kata bendanya tuh. Bisa menceritakan tentang minasang atau orang lain gitu ya. Kemudian kata benda kedua ini adalah tempat. Nah, minasang memilih tempat. Lalu di sini ada kata kerja ikimas, kimas, kairimas. Boleh menggunakan menyatakan pergi, datang, atau pulang gitu ya. Kok bisa begitu sih? Jadi silahkan satu aja ya dipilihnya gitu ya. Minasang mau menyatakan apa? Misalnya di sini contoh nomor 1 ada saya pergi ke Tokyo. Berarti watashi wa Kyoto e ikimasu gitu ya. Kyoto e ikimasu. Nah, berarti di sini Kyoto desu. Jadi tempatnya adalah Kyoto. Maksud dari tempat adalah bisa nama negara, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan suatu tempat lah gitu ya. Nah, di sini simple sekali, watashi wa Kyoto e ikimasu, yang artinya saya pergi ke Kyoto. Nah, diingatkan kembali bahwa kata kerja gitu ya, kata kerja atau predikat dalam bahasa Jepang itu selalu dituliskan di akhir gitu ya. Dan minasang bisa lihat ini dia, kita sudah menggunakan partikel e yang artinya ke gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan gitu ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu dia predikatnya di sini. Intinya kalau bahasa Jepang itu paling akhir lah ya. Jadi minasang sebutkan dulu subjeknya, kemudian tempatnya, baru e ikimas. Nah, partikel e ini hanya khusus digunakan oleh kata kerja ikimas, kimas, kairimas saja ya minasang ya. Jadi kalau misalkan mau menyatakan pakai okimas bisa nggak bisa. Ini khusus untuk ikimas, kimas, kairimas ya, ke. Karena dia suatu tujuan, kan pergi, datang, pulang harus ke tujuan ya, jadi membutuhkan partikel e. Kemudian nomor 2 di sini ada watashi wa nihon e ikimashita. Nah, di sini bentuknya lampau. Kimas itu tadi apa? Datang. Berarti kimashita sudah datang. Maka diterjemahkan menjadi saya sudah datang ke Jepang gitu ya. Watashi wa nihon e ikimashita. Sama, watashi wa uchi kaerimasu. Saya pulang ke rumah. Nah, ini dia kata kerja menggunakan kaerimasu, pulang. Bagaimana kalau misalkan saya nggak mau nyeritain diri saya mau menceritakan teman saya. Temannya misalkan bernama Ninasang, boleh. Misalkan kita mau menyatakan Ninasang pulang ke Indonesia. Berarti di sini Ninasang wa, kemudian tempatnya Indonesia e kaerimasu, seperti itu ya. Jadi Ninasang pulang ke Indonesia. Nah, untuk tanyanya, misal pergi kemana, ada doko e ikimasu ka, otomatis kan kita tanyanya perginya mau kemana ya. Jarang sekali ada mau datang kemana atau mau pulang kemana, bisa jadi sih kalau datang enggak ya. Jadi ikimasu ka, doko e ikimasu ka, mau pergi kemana gitu ya. Nah, di sini ada apa tadi rumah sakit itu? Byoin. So, kemudian ada supa. Contohnya saya mau pergi ke rumah sakit, berarti watashi wa. Tempatnya apa tadi rumah sakit? Byoin, kemudian partikelnya e. Dan katanya mau tanyanya tuh pergi, berarti pakainya ikimas. Jadi watashi wa byoin e ikimasu, seperti itu. Nah, minasan boleh dicoba yang supa bagaimana ya. Saya mau pergi ke supa, silahkan ya. Nah, di sini ada renshu nih minasan. Oke, jadi saya sudah tuliskan di G-form tugas kali ini.
Tugasnya ada 4, Renshu 1, Renshu 2, Renshu 3 harusnya gomena saya ini kembali ke 1 dan juga Renshu 4 ya di sini ya. Oke. Nah, minasan boleh nanti dituliskan ya dari keterangan ini, tuliskan pola kalimatnya sesuai dengan yang ada di keterangan ini ya. Nanti silahkan langsung saja klik Gform yang sudah saya berikan linknya di LMS atau Google Classroom ya. Oke, kita lanjut lagi ke pola kalimat berikutnya. Kalau tadi minasan mampu menyatakan pergi ke mana gitu ya. Jadi memang harus dihafalkan kosakata barunya, tempatnya ya, dan juga kata kerjanya. Ada apa? Pergi, ikimas, datang, kimas, dan juga pulang, kaerimas ya. Semangat untuk menghafal karena memang bahasa itu mau nggak mau menghafal dan dicoba, dilatih begitu ya. Maka mohon maaf sekali minasan kalau saya memberikan tugas yang banyak sekali karena untuk berlatih minasan ya. Nah, nanti di minggu depan seperti biasa kita akan kaiwa renshu, kita akan latihan percakapan. Karena percuma dong kalau bisa tulis doang, karena bahasa itu kan sebetulnya intinya adalah bercakap, mampu berbicara. Jadi semangat ya. Oke, Bung K, masuk di sini. Tambahannya atau kalau tadi kan dia N2-nya itu kata benda duanya itu adalah tempat. Kalau di sini kendaraan dan lihat partikelnya apa? D desne. Tadi masih ingat nggak fungsi dari partikel D ini untuk menunjukkan apa sih? Menunjukkan kendaraan yang dipakai begitu ya. Jadi di sini ada subjek, kemudian kendaraan yang dipakai untuk pergi, datang atau pulangnya. Contoh di sini ada watashi wa densha de ikimasu. Saya pergi dengan kereta. Seperti itu contohnya. Kemudian nomor 2 ada Takeshi-san wa taksi dekimashita. Saya datang dengan taksi. Nah, berarti datangnya ini sudah lampau ya karena dia kimashita. Kemudian nomor 3 ada watashi wa eki kara aruite kaerimashita. Nah, di sini agak berbeda kalau tadi dengan kendaraan dia menggunakan partikel D. Tapi aruite, masih ingat aruite itu apa sih? Berjalan kaki. Karena ini adalah sebuah kata kerja ya tentunya dia tidak memerlukan partikel. Jadi kalau minasan menyatakannya dengan sebuah kendaraan maka harus digunakan partikel D. Kalau untuk aruite dia tidak ya. Aruite kaerimashita. Nah di sini minasan pasti bingung. Kemana partikel E-nya kok hilang? Nah di sini yang kita mau tunjukkan apa? Tempat atau kendaraan? Tentunya kalau hanya kendaraan, nah pakainya partikel D gitu ya. Lalu boleh nggak kalau misalkan kita nyatain penggunaan kendaraannya juga dan juga kita perginya kemana? Bisa setelah ini kita mau coba ya untuk hal itu. Tetapi di sini ada pertanyaannya biasanya ya, nande ikimas atau kimas atau kaerimas ka? Nah, ini ditandai ya kalau untuk bertanya itu ada K-nya di belakang ya kalau untuk kata kerja. Bukan deska karena dia itu kita sudah masuk kata kerja berarti mas terus ada K-nya ya mas K gitu. Nande ini adalah menanyakan menggunakan apa perginya. Contohnya saya tanya ke Minasang, nande kaerimasu ka? Menggunakan apa pulangnya? Misalkan Minasang bilang hikoki de kaerimasu. Saya menggunakan pesawat gitu ya. Saya pulang dengan pesawat seperti itu. Maka hikoki de kaerimasu. Begitu juga dengan hune ya. Oke. Baiklah kita langsung saja ke renshu untuk lebih jelasnya. Tadi adalah boleh tidak dijelaskan tempatnya. Boleh banget. Contohnya di sini ya, silakan nanti minasang ya sekali lagi tugasnya saya sudah masukkan ke Gform. Silakan tulis di sana ketik menggunakan aksara Jepang. Nah, jika tidak mampu untuk mengetik dan sulit untuk huruf Jepangnya itu muncul, silahkan tulis di kertas, lalu foto, lalu kirimkan ke WAG ya. Oke, di sini nomor 1 ikimas, kata kerjanya ikimas, keterangan ini. Kemudian ada di sini contohnya adalah kombini. Kombini itu minimarket ya, kombini. Dan di sini kendaraannya itu ada apa? Ada jitensha. Nah, di sini contohnya berarti mau saya nih. Watashi wa, saya. Nah, pertama-tama jelaskan dulu kendaraannya. Kendaraan yang dipakai adalah jitensha, sepeda.
jitensha de, nah pakai partikel de, kemudian tempatnya baru, kombini e ikimasu. So, jadi ini bisa minasang ditambahkan ya. Artinya saya pergi ke minimarket dengan sepeda. Jadi yang dituliskan terlebih dahulu yang disebutkan adalah jitensha-nya ya. Keterangan kendaraannya apa, baru tempatnya. Kenapa demikian? Kok nggak tempatnya dulu sih? Karena kita mengingat lagi bahwa kata kerja selalu ada di akhir gitu ya. Maka kata kerja dengan keterangan-keterangan tempatnya ya gitu ya, harus berada dekat dengan kata kerjanya juga begitu minasang, simpelnya gitu ya. Jadi ini sepaket nih gitu. Nah, misalkan nomor 2 dan 3 dan 4 silahkan dicoba seperti ini ya minasang ya. Oke. Hai, kita masuk ke bungke selanjutnya. Nah, kalau tadi minasang mampu menyatakan dengan apa perginya dan kemana, kalau sekarang ditambahkan dengan siapa perginya, bersama siapa. Nah, di sini ada kata benda duanya ini adalah orang. Kalau tadi ada kendaraan ya, ada tempat. Kalau ini orang dan tentunya partikelnya berbeda minasang. Di sini ada partikelnya to. Nah, untuk yang semester lalu nampaknya minasang sudah mempelajari bahwa to itu artinya apa sih? Dan ya. Dan watashi to haha to gitu ya. Indonesia ni mas. Saya dan ibu saya tinggal di Indonesia dan gitu ya. Tapi di sini to ini artinya dengan atau bisa juga bersama gitu. Kalau saya di sini diterjemahkannya dengan saja gitu, dengan orang dan harus dengan orang. Kenapa tidak dengan partikel D? Karena D kan sama-sama juga artinya dengan. Tapi kalau untuk orang dia pakainya to. Dengannya itu ada maknanya bersama gitu ya. Boleh diterjemahkan bersama dengan gitu boleh, tapi di sini saya terjemahkannya dengan. Intinya untuk menunjukkan bersama siapa, dengan siapa perginya, intinya gitu ya. Karena sebetulnya kalau bersama itu ada isyo nih bersama-sama gitu ya. Nah, di sini saya mau tuliskan saja terlebih dahulu toh ini dijelaskan dengan. Nah, terus kemudian pulang pergi ya. Sekali lagi, ikimas, kimas, kaerimas kata kerjanya. Langsung saja deh ke contohnya, ichibang. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Saya datang ke Jepang dengan keluarga gitu ya. Nah, di sini tentunya keluarganya dulu ya, baru si tempatnya gitu. Gitu ya. Terus kalau misalkan di sini boleh nggak cuma watashi wa kazoku to kimashita? Boleh. Berarti dia tidak disebutkan tempatnya, boleh juga. Kemudian ada nomor 2, watashi wa tomodachi to eigakan e ikimasu ne. Saya pergi ke bioskop dengan teman. Ya, eigakan itu adalah bioskop. Nah, di sini dia bersama teman, tomodachi wa teman ya artinya ya. Tetapi di sini nomor 3 lihat deh. Watashi wa hitori de Tokyo e ikimasu. Nah, ini beda, bukan hitori to. Jadi kalau misalkan menyebutkan jumlah orang atau sendiri lah, saya sendiri, dia pakainya partikel da, hitori de. Kenapa demikian? Karena ini suatu hal ya berbeda ya. Tapi kalau misalkan bersama-sama dengan orang, nama orangnya, misalkan saya pergi ke Korea dengan anesang, maka watashi wa anesang to. Nah, ini namanya boleh pakai to, terus Kangkoku, Korea Selatan, ikimasu gitu ya. Oh, desu ne. Hai. Seperti itu kalau untuk yang to. Nah, kalau untuk tanyanya dengan siapa pergi, ada dare to ikimasu ka atau dengan siapa datang, dare to kimasu ka gitu ya. Dare to ikimasu ka, dengan siapa perginya. Nah, di sini saya mau jawab saya pergi dengan keluarga. Watashi wa kazoku to ikimasu. Atau bisa juga dijelaskan dengan tempatnya. Watashi wa kazoku to tomodachi no uchi e ikimasu gitu boleh. Saya pergi ke rumah teman dengan keluarga. Misal ya. Oke, ini dia ratio-nya. Nomor satunya di sini ada suatu keterangan contoh ya, saya contohkan. Di sini ada kanojo. Kanojo itu adalah pacar gitu ya. Pacar perempuan gitu ya, girlfriend. Kanojo. Nah, di sini saya pergi ke restoran bersama pacar saya atau dengan pacar saya. Nah, di sini ada berarti watashi wa kanojo to restoran e ikimasu. Nah,
Minasang nomor 2, 3, dan 4 silahkan. Di sini bebas ya, subjek, dengan siapa ya. Kalau di sini berarti dengan karena dia anak kecil berarti dengan adiknya, adik laki-laki apa, ayo bahasa Jepangnya boleh. Kemudian keluarga dan juga dengan teman ini ya, satu geng. Silahkan dibuat kalimatnya ya dari keterangan ini. Nah, berikutnya di sini ada kosakata mengenai kata tanya ya. Ada itsu kapan, dan juga ada nangatsu bulan apa, nanichi tanggal berapa, nanen tahun berapa. Nah, kita baru belajar itu nanji desu ka gitu ya, jam berapa. Kalau nangatsu desu ka, bulan apa. Nah, itu pakai desu ka kalau mau menjadi kalimat tanya gitu ya minasang. Kayak itsu desu ka. Nah, kita coba fokus ke itsu desu ka. Nah, kita masuk pola kalimat baru minasang. Kalau tadi yang menyatakan dengan kendaraannya, kemudian dengan apa? Bersama dengan gitu ya. Orang siapa? Teman kah? Keluarga kah? Gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi tadi? Nah, ada tempat juga yang awal. Nah, terakhir adalah dengan keterangan waktunya. Minasang tuh pergi ke suatu tempat pada bulan atau tanggal berapa gitu ya. Nah, di sini kalau mau menyatakan bulan dan tanggal, masih ingat nih, masih ingat nggak tanggal 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang tuh beda ya. Bukan ichi-nichi, ninichi, bukan, tapi dia punya istilah lain. Langsung saja kita baca contohnya ya. Watashi wa, nah ini subjeknya. Kemudian tuliskan keterangan waktunya. Ichigatsu suitachi. Ichigatsu berarti bulan Januari ya. Suitachi itu adalah tanggal 1 ni. Nah, kalau waktu tentunya harus menggunakan nih ya untuk menunjukkan waktu. Tapi penggunaan ni ini hanya untuk keterangan waktu yang memang dia ada angkanya. Kalau misalkan kino, ashita, keterangan waktu tersebut dia tidak memerlukan partikel. Jadi yang memerlukan partikel itu adalah yang memiliki angka gitu ya. Jadi jam, bulan dan lain-lain. Terus kanka kue ikima. Saya pergi Korea pada bulan Januari tanggal 1. Dan tentunya penulisan tanggal pun di sini kalau dalam bahasa Jepang itu bulannya dulu baru tanggalnya seperti itu ya, terbalik dengan kita. Ya, ini Bang, coba kita baca nomor 2, watashi wa shigatsu. Nah, baru ini tanggal 25 itu nijugo nichi ni Indonesia kaerimasu. Saya pulang ke Indonesia pada bulan April tanggal 25. Nah, berarti minasang di sini selain untuk mengetahui kosakata atau menghafal kosakata, mengingat tentunya ya, mengingat kosakata kendaraan, terus juga subjeknya ya, keluarga dan lain-lain yang saya rasa minasang sudah dapatkan dari kelas yang pertemuan lalu. Kemudian keterangan waktu ini memang harus banget dihafal dan diingat gitu ya, karena bahasa memang seperti itu. Semangat. Nah, contoh dari itsu ya. Nah, kalau ini tadi menyatakannya saya pergi pada bulan apa, jam berapa lagi, tanggal berapa. Nah, kalau untuk tanyanya, itsu nihon e kimashita ka? Kapan datang ke Jepang? Berarti ini dia udah ada di Jepang gitu ya. Karena dia bentuknya lampau. Terus dijawabnya Sangatsu 25 nichi ni kimashita. Saya sudah datang pada tanggal 25 Maret gitu ya. Itsu. Ya, itu kapan gitu ya. So desu ne. Nah, silahkan untuk renshu ini juga silahkan dikerjakan nih minasang ya, dikerjakan. Contohnya saya kasih contoh deh di sini. Karena tadi subjeknya boleh mau menjelaskan saya atau orang lain boleh. Terus keterangan waktunya di sini boleh ya, untuk subjek ini bebas, boleh saya, boleh temannya, boleh adeknya, siapapun ya. Terus tempatnya jangan lupa. Nah, contoh di sini ada keterangannya ikimas, pergi. Ini tuh negara apa sih yang akan dikunjungi? Oh, ternyata Amerika. Nah, kemudian tanggalnya Nigatsu Tsuitachi, yaitu bulan Februari tanggal 1. Nah, di sini saya subjeknya mau bilangnya adalah menyatakan siapa ya? Yohana misalkan. Yohana san wa, jangan lupa kalau bentuk ini keterangan waktunya Nigatsu Tsuitachi. Nih, partikelnya nih. Tempatnya apa tadi? Amerika. Amerikae ikimasu, seperti itu ya. Mudah sekali minasang. Jadi yang memang pola kalimat dari yang awal sampai akhir ini perbedaannya hanya di keterangan saja minasang. Sekali lagi bahwa kalau keterangan yang pertama itu hanya tempatnya saja dan partikelnya e.
gitu ya. Kemudian yang kedua ini bendanya adalah kendaraan ya, penunjukan kendaraan ya kata bendanya dan menggunakan partikel D, itu bedanya aja sih. Terus yang selanjutnya adalah orang, menunjukkan orang, dengan siapa gitu perginya dan menggunakan partikel to. Dan terakhir pada waktu kapan perginya gitu ya, dan ada keterangan tempatnya gitu ya. Nah, di sini dengan partikel ni ditunjukkannya. Oke, minasan. Jadi, dalam materi ini minasan harus mengetahui, fungsi-fungsi dari partikelnya, yaitu ada partikel E, ke ya untuk menunjukkan tempat, kemudian partikel D untuk menunjukkan kendaraan, kemudian partikel to untuk menunjukkan dengan siapa kita pergi, to ya, dan yang terakhir partikel ni untuk menunjukkan waktu, keterangan waktu ya. Oke, kalau begitu sekian, pertemuan hari ini. Kita akan, lanjutkan, pertemuan untuk besok dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya berikan di Gform ya, dan dikumpulkan hari ini paling lambat jam 4 sore ya, waktu Indonesia Barat. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan ya, bye-bye.